Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Nah, untuk pertemuan pada minggu ini melanjutkan beberapa pertemuan sebelumnya dan juga sesuai dengan silabus yang diberikan. Pertemuan pertama yaitu mekanisme refleks. Nah, kalau mendengar kata refleks kan pasti sudah merupakan kata yang tidak asing ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya pas terkena suatu benda yang tajam, langsung tangannya membuka atau menjauh dari benda tersebut. Kemudian kalau misalnya megang gelas panas bisa tiba-tiba jatuh gelasnya kan yang dirasa panas dan sebagainya. Jadi untuk gerakan refleks ini kalau berdasarkan merupakan gerakan yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh pundak atau disadari terlebih dahulu. Jadi memang kalau misalnya kita ingat lagi bagaimana suatu gerakan ini itu tidak memerlukan pengolahan informasi di otak, namun ini ada jalannya sendiri nanti seperti itu. Jadi ini ke belakang nanti akan dijelaskan secara detail bagaimana refleks itu bisa terjadi. Refleks itu juga merupakan suatu bentuk respon yang segera, di mana baik berupa motorik kasar, baik berupa respon motorik maupun respon sensorik terhadap impuls atau saraf sensorik aferan. Jadi dalam prosesnya, misalnya kita misalnya kita merasakan sesuatu, merasakan panas, merasakan tajam dan lain sebagainya, itu merupakan sensorik atau merupakan respon atau merupakan merupakan rangsangan dari luar tubuh terhadap bagian luar dari tubuh kita. Kemudian kita rasakan, oh misalnya ini tajam. Kalau yang gerak normal kan, oh ini ada benda tajam, kemudian kita tusukkan, kemudian otak saraf sensorik tersebut menjalankan impuls atau informasi berupa informasi, oh ini ada benda tajam yang kena udara, otak diproses lagi apa yang kemudian apa yang harus dilakukan untuk merespon gerak tersebut, kemudian hasilnya disalurkan lagi melalui serabut saraf motorik yang mana nanti informasinya, oh nanti jauhkan tangan dari benda tersebut. Jadi misalnya kayak gini, jauhkan tangan dari benda tersebut, maka tangan tersebut menjauh. Nah itu gerakan sadar atau gerakan normal atau gerakan biasa. Sedangkan kalau refleks ini tadi, dia kena tuk tapi langsung. Setelah beberapa detik kemudian baru kita menyadari, tadi apa ya? Oh tadi ada benda tajam. Oh karena ini masih sakit, jadi saya harus misalnya harus digosok-gosokkan tangannya untuk menghilangkan sakit gitu. Nah itu refleks. Nanti pelan-pelan ya sampai ke belakang. Jadi kalau yang tadi yang gerakan pertama itu pakai proses di otak, kemudian ada hindarannya, gitu, ada aksi yang dilakukan. Sedangkan kalau refleksi itu dia menghindar dulu, baru terfikirkan tadi apa ya dan harus apa ya di sini kayak gitu. Nah kemudian di sini disebutkan kan kalau untuk gerakan sadar itu terjadi pada saat terdapat rangsangan yang diterima oleh reseptor menuju ke saraf sensoris, kemudian dibawa ke otak, di mana selanjutnya akan di otak akan diolah informasinya. Kemudian olahan tanggapan itu dibawa oleh sel saraf motorik, kemudian dilaksanakan oleh organ atau saraf efektor atau motorik sehingga dilakukan gitu. Baik itu nanti harus mengkontraksikan otot, harus menutup mata, harus menghentikan pernafasan, menahan nafas dan lain sebagainya, itu merupakan gerakan sadar. Jadi gerakan yang memang disadari tujuannya atau gerakannya. Kemudian ini sedangkan untuk gerakan refleks berjalan dengan sangat cepat dan tanggapannya terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi kalau diingat lagi atau dipahami lagi, untuk refleks tersebut dia gerakannya tanpa melibatkan proses di otak. Berarti dia punya jalan sendiri untuk
untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, contohnya itu gerakan refleks untuk berkedip. Kita kan nggak bisa mikir ya, ayo kedip sekarang, ayo kedip nanti, ayo. Beda halnya dengan membuka menutup mata. Misalnya kayak melihat sesuatu, aku lagi nggak mau lihat itu, tutup matanya, tutup gitu. Itu kan berbeda, itu gerakan sadar. Tapi kalau kedip yang terjadi tanpa kita sadari, itu kan tidak bisa program dengan otak kita atau diri kita kayak aku nanti mau mengedipkan mata 1 menit jadi 70 kali gitu. Itu kan kita tidak bisa mengatur itu. Yang bersin kalau misalnya ada sesuatu benda asing yang masuk ke dalam hidung kemudian juga terdeteksi itu harus dikeluarkan, maka refleks yang terjadi adalah bersin sehingga sesuatu tersebut bisa keluar dan tidak sampai masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga batuk, kalau misalnya ada yang dalam sistem pencernaan, kemudian harus ada yang pencernaan kerongkongan atau tenggorokan, kemudian harus ada yang dikeluarkan, hal tersebut dikeluarkan. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ciri khasnya untuk gerak refleks tersebut, impuls tersebut melalui jalan pendek atau jalan pintas yang mana dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh sel saraf sensori ke pusat saraf yang diterima oleh sel saraf penghubung tanpa diolah dalam otak, langsung dikirim, jadi langsung ke baik itu nanti interneuron atau saraf penghubung yang ada di otak maupun saraf penghubung yang ada di tulang belakang. Nanti ada lihat gambarnya. Jadi jalan pintas ini disebut dengan lengkung refleks. Nah, tadi saya bilang, katanya tidak ada proses di otak, tapi kok ada yang namanya gerakan refleks otak gitu. Jadi di sini bukan informasi tersebut bukan diproses secara utuh di otak, namun ini nanti ada namanya saraf penghubung atau asosiasi atau interneuron, ya, mungkin di otak dan mungkin di medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Jadi kalau kita ingat lagi, serabut saraf itu ada serabut saraf aferan, ada serabut saraf eferen, serabut saraf sensorik, kemudian ada serabut saraf aferan, serabut saraf motorik, dan serabut atau sel penghubung atau disebut dengan interneuron. Itu sebenarnya kalau tidak salah ada di anatomi ya, apa di mana. Jadi itu, kemudian jadi gerakan refleks dapat dibedakan atas refleks otak bila saraf penghubung atau asosiasi berada di dalam otak atau saraf penghubungnya tersebut ada di otak. Contohnya gerakan mengedip atau mempersempit pupil bila ada sinar. Jadi gerakan mengedip itu membuat atau memproteksi diri, memproteksi kita sebagai manusia itu dari bahaya apabila ada terjadi misalnya menghindari dari ada debu atau pasir yang masuk ke dalam mata, maka refleks itu kan otomatis menutup mata biar matanya tetap aman kayak gitu. Kemudian juga untuk mempersempit pupil bila ada sinar. Jadi kan kalau misalnya kita melihat itu memerlukan cahaya yang cukup untuk kita dapat melihat dengan jelas. Jadi kalau misalnya kita di dalam kondisi yang gelap, maka kita memerlukan cahaya yang lebih untuk bisa melihat dengan jelas dan dengan baik semaksimal mungkin, maka secara refleks atau secara tanpa disadari itu pupil kita membesar. Pupilnya membesar biar bisa menangkap cahaya dari luar itu, mencakap cahaya dari lingkungan sekitar itu lebih maksimal. Sedangkan kebalikannya, apabila kita berada di tempat yang terlalu terang, kemudian banyak cahaya yang ada, kemudian otomatis secara refleks pupil kita tuh akan mengecil. Pupil kita akan mengecil, kemudian sehingga membatasi cahaya yang masuk ke dalam mata. Itu juga bisa untuk memproteksi mata kita, baik retina, kornea, dan lain sebagainya itu agar tidak rusak karena mungkin kena atau kemasukan cahaya yang terlalu berlebihan seperti itu. Jadi contoh refleks yang interneuron atau penghubungnya itu letaknya ada di otak.
Kemudian untuk refleks medula spinalis itu bila sel saraf penghubung berada di dalam medula spinalis, refleks pada lutut patella. Kemudian refleks yang di sini refleks tricep. Jadi kalau nanti ada contohnya di belakang. Nah, ini saja. Nah, jadi kan lengkung refleks adalah jalan pintas dalam proses gerakan refleks. Ini yang disebut dengan lengkung refleks. Jadi tadi saya ulangi lagi. Ini mendapatkan suatu sentuhan atau rangsangan dari luar tubuh. Kemudian ini sel saraf sensori atau aferen, itu dia menangkap sinyal, oh ini ada suatu benda yang tajam mengenai ujung jarinya gitu. Ininya seperti itu, apa namanya, pesannya seperti itu. Kemudian pesan tersebut masuk. Nah, kalau biasanya refleks ini keluar digunakan untuk proteksi diri terhadap berbagai bahaya atau ancaman yang apa namanya, yang bisa mencelakakan tubuh gitu. Misalnya kalau ada paku, kita keinjak paku, tapi tidak ada gerakan refleks, kan mungkin pakunya bakal nancep dulu full, baru otak kita bisa bekerja bahwa oh ini ada paku. Di situ setelah kita angkat kakinya, udah nancep pakunya gitu kan. Jadi itu kalau terjadi di gerakan sadar itu akan responnya terlalu lama. Sedangkan kalau misalnya kita ada paku baru di ujung aja kayak gitu kan, tapi tangan kita kan udah naik tuh tanpa kita sadari. Itu karena adanya gerak refleks ini atau karena adanya gerak refleks ini yang mana dia memotong perjalanan informasi dari ujung kulit, misalnya kaki. Kalau kaki kan harus perlu waktu yang lama ya untuk akhirnya sampai impuls itu naik ke otak, diproses di otak, kemudian dari otak harus ke kaki lagi. Itu lumayan memakan waktu, mungkin sepersekian detik kayak gitu kan, meskipun cuma detik, tapi kalau itu sesuatu hal yang urgent atau darurat kan ya juga tetap luka atau bakal tetap terjadi celaka sama tubuh kita kayak gitu. Jadi lengkung refleks ini biasanya digunakan untuk proteksi diri. Jadi ini baru di ujung nih, kayak gitu kan. Oh ini ada paku nih gitu kan. Terus ada disalurkan impuls atau neuronnya tersebut lewat melalui neuron sensori atau disebut dengan aferen. Kemudian ini, nah interneuron tuh ini. Interneuron tadi merupakan penghubung. Jadi kalau interneuronnya ini ada di sumsum tulang belakang di sini, berarti kan nanti refleks yang terjadi adalah refleks medula spinalis. Kalau interneuronnya ini letaknya di otak, nanti yang terjadi adalah gerakan refleks kayak gitu. Itu yang membedakan. Jadi ini kan neuron sensori atau yang menghantarkan impuls dari ujung ini ke otak. Nah, ini kan sebenarnya sudah berbeda lagi. Kalau ini namanya neuron motorik atau eferen. Jadi ada nanti saatnya mereka bisa bergabung tanpa adanya interneuron, tapi juga mereka juga bisa dihubungkan dengan namanya sel penghubung atau disebut dengan interneuron ini. Jadi ini kemudian disalurkan, jadi tanpa harus dibaca oleh otak dulu, langsung dilakukan pembalasan atau langsung direspon dari tubuh kita secara alami itu untuk diberikan ke organ tujuan, bisa itu otot, bisa itu organ dalam, dan lain sebagainya. Ini contohnya otot ya, karena ini dia kena paku, misalnya kayak gitu kan. Terus langsung saja tiba-tiba ada perintah untuk langsung kontraksikan ototnya gitu, misalnya kayak gini. Kemudian ada paku di sini, kayak gitu kan, langsung kontraksikan ototnya, langsung dia menjauhi. Nah, jadi itu yang terjadi dalam mekanisme refleks. Jadi yang bekerja secara tanpa sadar itu disebut pekerjaan tanpa sadar itu karena dia tidak melalui otak untuk diproses lebih lanjut, tapi ada jalan pintasnya yang disebut dengan lengkung refleks, seperti itu. Kemudian apa lagi?
Nah, tapi untuk gerakan refleks ini dia tidak semata-mata akhirnya otak atau kita tidak mengetahui bahwa ada gerakan tersebut. Nah, jadi kan neuron kan itu impuls itu kan bentuknya kayak loncatan-loncatan listrik gitu ya. Jadi itu berisi informasi. Kemudian ada yang ke sini, nanti ada juga mereka yang ke otak. Nah, makanya kan misalnya kita habis terjadi sesuatu, misalnya megang gelas, habis itu langsung kayak gitu, baru kan otak kita, oh tadi kita sedang memegang gelas yang panas. Jadi makanya tangan kita harus dijauhkan dari gelas tersebut, kayak gitu, karena itu akan membahayakan bagian tubuh kita, dan ini masih panas nih, gimana ya biar dia tangannya tidak panas. Oh, coba digosok-gosokkan atau coba langsung cuci dengan air mengalir. Nah, kalau gerakan itu udah gerakan sadar, udah gerakan normal, jadi itu ada keterlibatan otak di dalamnya sehingga bisa kemudian respon berupa jangan atau dikibas-kibas atau ditiup dan lain sebagainya. Itu tergantung dari pengalaman atau kebiasaan dari orang tersebut. Kalau misalnya dari kecil atau dari dulu diajar kalau kena panas dicuci tangan ya gitu, berarti langsung cuci tangan. Tapi kalau misalnya ada orang yang nanti kalau kena panas langsung ditiup ya, nah itu ada respon dari masing-masing individu terhadap kejadian kelihatan ya. Kemudian ada impuls yang menuju ke bagian medula spinalis di sini. Ini sensorik ya. Kalau sensorik berarti dia menerima luar. Kemudian di sini juga ada interneuronnya, ada penghubung sel penghubungnya. Kemudian di sini langsung saja ada jalan lagi yang menuju ke otot di sini. Perintahnya silahkan dikontraksikan otot bisep kayak gitu. Nah, jadi kan yang terjadi kalau misalnya ada panas, otomatis dia menjauhi tubuh. Nah, menjauhi tubuh ini kan harus ada kerja dari si otot tadi gitu. Jadi yang dilakukan dari lengkung refleks itu hasilnya adalah berupa kontraksi dari otot bisep. Otot berkontraksi dan menarik bagian yang dirangsang. Jadi ini tadi kena, makanya ini bisa langsung menjauh. Jadi kan kalau ini menjauh kan berarti ini ada pergerakan di bagian bisepnya gitu. Ini contoh sederhananya saja, tapi sebenarnya tubuh kita tidak sesederhana ini ya. Ini complicated banget dan banyak gerakan yang dilakukan secara ini aja. Saya ngomong, saya berkedip, saya bernafas, tangan saya gerak juga. Ini kan suatu kondisi yang memerlukan banyak koordinasi. Tapi ini secara sederhana atau secara contoh singkatnya saja itu untuk refleks itu gerakannya seperti ini. Nah, lanjut lagi, refleks itu dapat terjadi secara monosinaps, bisinaps, dan polisinaps. Jadi kita masuk dulu yang pertama, yaitu monosinaps. Nah, monosinaps ini apabila saraf sensorik langsung berhubungan dengan saraf motorik. Jadi ini keywordnya ya. Jadi contohnya pada ini refleks patella. Jadi ini merupakan salah satu pemeriksaan refleks yang sering dilakukan di kita di bidang fisioterapi. Kalau misalnya ada orang dengan gangguan, maksudnya ada keluhan tidak bisa berjalan atau tidak kuat untuk melakukan aktivitas dan lain sebagainya, salah satu cara pengukuran atau pemeriksaan yang kita lakukan bisa dengan menggunakan mengecek refleks di patelanya. Jadi pengecekan itu bisa menggunakan hammer refleks. Jadi ini memang hammer atau palu yang khusus dipakai untuk mengecek refleks. Jadi ini nanti diketukkan. Jadi misalnya ini contohnya ya. Ini bagian gastrok sama hamstring atau tungkai ini, tungkai atas. Kemudian ini bagian bawah, tungkai bawah, terus ini kaki. Ini tungkai atas, ini tungkai bawah, ini kaki. Jadi kalau misalnya teman-teman coba gerakan kakinya, itu bukan berarti semuanya digerakin, karena yang disebut dengan kaki itu hanya bagian sini saja.
Nah, ini penyamaan persepsi dulu ya. Ini kemudian naik sedikit dari sini sampai sini, itu namanya tungkai bawah. Jadi misalnya ini nanti akan berlaku pada misalnya kalau misalnya ada patah tulang. Oh, patah tulangnya di mana? Di tungkai bawah. Nah, kalian jangan bingung, jangan ke sini, dia ada di sini. Berarti di sekitar sini nih. Oh, frakturnya di mana? Oh, frakturnya ada di kaki. Nah, itu kemungkinan salah satu di antara di sini atau di mana di tungkai atas. Itu berarti di sekitar paha di atas ini. Karena kan ada paha atas, paha bawah, itu juga sama berlaku untuk ayam gitu kan. Nah, jadi beda ya, kalau ayam mah tepong ya atasnya. Udah, jangan di skip bagian ayam tadi. Jadi ini tungkai atas, ini tungkai bawah, ini kaki. Sama berlaku juga dengan bagian lengan. Kalau teman-teman semuanya ingin ingin membilang keseluruhan ini bukan tangan, ini namanya lengan. Jadi ini lengan atas, lengan bawah, tangan. Sama halnya dengan gitu. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ya nanti tolong dilakukan pemeriksaan sensoris pada lengan bawah ya gitu. Itu jangan ke sini, tapi ada di sini. Kalau ini lengan bawah. Kemudian ini tangan, telapak tangan, punggung tangan, lengan bawah, ini lengan atas. Tapi kalau misalnya mau nyebut semuanya, ini ya lengan tuh ya satu panjang ini kayak gitu. Itu tambahan aja intermezzo. Nah, kita balik lagi ke monosinaps. Monosinaps itu apabila saraf sensorik langsung berhubungan dengan saraf motorik. Oke. Jadi ini tadi dilakukan pengecekan di tendon patella, diketukkan di sini, jadi kayak tuk kayak gitu kan, tuk, nanti dia gini, refleks yang akan terjadi, dan ini normal. Jadi pada saat dilakukan pengetukan di bawah patella, twing, dia gitu. Itu kalau misalnya itu terjadi maka itu normal. Nah, tapi sebenarnya dalam perjalanan atau gerakan yang sangat simpel itu tadi, diketuk nendang, itu ternyata di dalamnya itu ada sangat banyak sekali mekanisme yang terjadi. Nah, jadi contoh yang pertama, ini diketukan. Nah, kalau ini diketukan kan otomatis otot sekitarnya itu dia juga bereaksi. Oh, ini ada rangsangan nih dari luar gitu kan. Lalu yang bagian dari di sini ada disebutkan. Di sini bagian dari ini. Nah, bagian dari quadriceps femoris di sini. Jadi serabut saraf sensorik yang ada di quadriceps femoris ini, dia kalau dilihat langsung memberikan informasi, oh ini ada yang mengetuk di bagian patella gitu kan. Terus ini masih sama melalui serabut saraf aferen atau sensori. Kemudian di sini, nah yang dimaksud dengan monosinaps itu yang biru ini langsung ketemu sama yang merah. Kalau tadi kan contoh sebelumnya dia ada yang ungunya nih. Ini kalau gambarannya aja ya. Ini kan dia biru, ungu, interneuron, terus merah. Nah, pada kondisi atau pada mekanisme monosinap ini, dia langsung, contohnya terjadi pada gerakan ini. Dia langsung si serabut aferennya itu bertemu dengan serabut eferen, dan nanti langsung dia memberikan sinyal ke ke quadriceps femoris ini, sehingga dia berkontraksi. Ini kan ke sini nanti 3A ini. Causing contraction. Jadi misalnya diketuk kayak gitu kan. Nah, ini dia berkontraksi. Jadi ini diketuk, kemudian dia berkontraksi, maka otomatis yang kakinya itu dia jadi bisa angkat. Itu baru yang pertama. Kemudian ada lagi di gerakan ini, itu namanya disinaps. Ini menandakan adanya hubungan interneuron antara serabut saraf sensorik dan serabut saraf motorik dalam spinal cord, yang mana ini bisa dibilang sebagai pelengkap dari monosinaps, karena suatu pergerakan selalu berkaitan dengan kontraksi dan relaksasi dua otot yang bekerja berlawanan. Jadi ini diketuk, kemudian gerakan yang
respon yang pertama ini dari sensori atau afferent itu dia langsung berhubungan dengan motorik, kemudian menyebabkan ini kontraksi. Tapi juga karena ini diketuk kayak gitu, kemudian ini dari serabut sensori atau afferent, ini kan ada lagi nih yang 2B. Nah, dia juga berhubungan dengan interneuron, yang mana nanti setelah dari interneuron dia berhubungan dengan motor afferent, serabut motorik atau afferent. Tapi ini bukan ke yang quadriceps, tapi bukan ke quadriceps benar, tapi ke hamstring yang ada di belakang. Begitu. Jadi dari sini ke sini dulu, baru ini ada interneuron, dari interneuron lalu dia ke memberikan memberikan perintah untuk merespon setelah diketuk, ini harus relaksasi gitu. Karena kalau misalnya terjadi suatu gerakan, ini diketuk, ini kontraksi, kalau ininya kontraksi jadi nggak bergerak, jadi atasnya kontraksi, bawahnya jadi rebutan. Jadi kalau suatu gerakan itu misalnya ini berarti di sini ada kontraksi, ini ada relaksasi, sehingga kalau ini relax kan ototnya memanjang. Nah, kalau ototnya memanjang, ini dapat dengan mudah dia bergerak. Tapi kalau ini memendek, kemudian memendek juga, jadinya kekuatan nanti. Jadi akhirnya tidak terjadi pergerakan. Mau untuk pergerakan apapun harus biasanya tuh sinergi antara satu ototnya kontraksi, lalu satu otot yang lain itu relaksasi gitu. Nah, makanya tadi kan disebut dengan bisinap karena dia ini apa namanya, melengkapi dari monosinap. Mono kan satu, di itu kan dua. Jadi maksudnya itu yang mono itu simple, dia cuma langsung ketemu. Pokoknya kuncinya ada interneuron ya. Kalau mono berarti tidak ada interneuronnya, tapi kalau di itu ada interneuronnya. Nah, tambahannya di sini kenapa jadi harus ada yang pakai interneuron dan ada yang tidak pakai interneuron. Kalau dia tidak pakai interneuron langsung, itu biasanya efek yang dihasilkan yaitu kontraksi otot. Tapi kalau misalnya ada interneuronnya ini, nah si interneuronnya ini berfungsi untuk menginhibisi. Jadi kata-katanya inhibisi itu artinya mencegah. Jadi ada inhibisi, ada fasilitasi. Kalau fasilitasi kita memfasilitasi gitu kan. Kalau inhibisi itu menahan. Jadi kalau misalnya dia langsung saja dia kontraksi, tapi karena dia harus bertemu dulu dengan interneuron yang tugasnya untuk menginhibisi gerakan tersebut, maka di sini dia akhirnya yang dilakukan itu relaksasi untuk otot hamstringnya. Sehingga kalau di sini kontraksi, di sini relaksasi, maka yang terjadi pada saat diketuk, refleks yang terjadi adalah adanya gerakan menendang seperti itu. Nah, jadi yang pertama ini kan yang nomor 1 ada gerakan ini, diketuk, maka yang selanjutnya ini extend, jadi ekstensi, memanjang, jadi tungkainya itu dia menjauh seperti itu. Maka setiap ada ketukan dia kayak gini. Nah, kalau hal ini terjadi maka itu normal, maka itu bisa dibilang sesuai, jadi tidak ada masalah yang terjadi pada gerak refleks maupun pada tulang belakangnya maupun pada pada gangguan neurologis lainnya seperti itu. Nah, yang ketiga ada polysynapse. Nah, kalau sudah polysynapse ini dia sudah complicated ya. Jadi dia sudah terjadi beberapa atau banyak koneksi yang terjadi antar sel sarafnya, baik itu yang memerlukan interneuron maupun tidak. Jadi biasanya ini gerakannya itu udah gerakan-gerakan yang complicated. Nah, misalnya di sini ada yang menyebutkan refleks somatik. Refleks somatik adalah refleks yang mempengaruhi otot. Pada umumnya terjadi secara polysinaps, misalnya flexor refleks, refleks jalan,
Kemudian refleks lari, misalnya kita terkejut-kejut kita langsung lari, tapi pas kita lari, kok kita lari ya, kayak gitu kan baru sadar bahwa oh ternyata ada sesuatu tadi yang mengagetkan atau mengejutkan. Kemudian loncat dan lain sebagainya, itu sudah memerlukan berbagai banyak jenis sinaps yang terjadi. Itu tadi untuk mono, di, dan poli. Sekarang kita masuk ke tipe refleks yang dibagi menjadi 3. Tipe yang pertama yaitu refleks tendon. Refleks tendon itu contohnya dip, refleks tendon adalah dip atau tendon refleks. Contohnya yang tadi, jadi tendon patella, tendon bicep, tendon tricep, kemudian dan lain sebagainya. Pokoknya semua tendon yang terjadi, semua refleks yang terjadi pada saat melakukan stimulasi di tendon. Kemudian untuk refleks kulit, nah itu bisa berupa semua sensori semua refleks yang terjadi pada saat dilakukannya rangsangan di bagian kulit. Misalnya ini tadi kita menekan dengan pulpen atau benda tajam, kemudian juga memberikan ini apa namanya? Ini kan lebih geli ya. Jadi pada saat kita stimulasi seperti ini biasa ada yang nggak tahan, ada yang langsung nutup atau yang bagaimana. Kalau ini kan saya sadar, ini nanti saya akan memberikan contoh berupa itu, kan otak saya sudah memikirkan itu. Jadi ini merupakan gerakan sadar, jadi dia bisa aja diam gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak sadar dan orang lain yang melakukan, biasanya gerakannya tuh pada saat distimulasi kayak gitu langsung kaget atau nutup atau menjauh. Biasanya kan gitu refleks yang terjadi gitu. Yang selanjutnya refleks visceral atau organik. Jadi ini yang biasa terjadi di organ-organ tubuh. Misalnya nanti di lambung karena ada stimulasi rasa pedas yang berlebihan, kemudian refleksnya itu atau efek yang dilakukan itu mengeluarkan tingkat asam lambung yang tinggi dan lain sebagainya. Oke, tadi untuk mekanisme dan perjalanan refleks. Kemudian masuk ke uji refleks. Uji refleks ini untuk uji refleks ini digunakan untuk mengukur apakah ada suatu permasalahan atau kerusakan pada jalannya jadi untuk mengukur atau mengetahui apakah ada permasalahan pada bagian neurologisnya. Jadi maksudnya kalau misalnya ini distimulasi, kemudian ada refleks yang terjadi, itu kan berarti informasi berjalan dengan aman, dengan lancar, tidak ada hambatan, berarti aman. Tapi misalnya yang seharusnya kita lakukan ketukan pada patella, itu diketuk, tapi dia tidak terjadi tidak terjadi gerakan yang seharusnya terjadi. Nah, itu bisa kita mendiagnosa atau maksudnya mengetahui ini kayaknya ada sesuatu yang terjadi di bagian tulang belakangnya, misalnya kayak gitu. Misalnya dia pos kecelakaan atau jatuh, kemudian pas dicek udah di rumah sakit, maksudnya udah dibersihkan lukanya dan sebagainya, pas dicek bagian patellanya, oh tidak ada gerakan refleks yang terjadi kayak gitu kan, maka itu bisa menjadi suatu acuan bahwa oh ini harus segera kita lakukan MRI misalnya kayak gitu, untuk melihat apakah ada fraktur atau patah tulang atau dislokasi atau geser atau kompresi pada tulang belakangnya, yang mana seperti kita ketahui bersama yang namanya sistem saraf pusat kan itu terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Jadi kalau misalnya memang terjadi sesuatu di sistem saraf pusat itu, maka itu akan mengganggu proses perjalanan informasi, baik itu nanti jadinya tidak bisa merasakan atau tidak bisa menggerakkan sampai akhirnya yang complicatednya tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Itu semuanya biasanya ada pengaruh dari sistem neurologi yang bermasalah di tubuhnya. Jadi tidak semata-mata ini karena
ototnya saja atau karena apanya, tapi mungkin juga otot. Jadi kualitas ototnya bagus, tonusnya oke. Kemudian ternyata ada yang bermasalah di bagian sistem saraf pusatnya, sehingga informasi yang seharusnya didapatkan di otak ini ada sesuatu yang tajam nih, itu nggak nyampe kayak gitu. Jadi entah di mana, entah di bagian aferennya, entah di bagian eferennya dan lain sebagainya. Itu untuk mengetahui itu. Jadi semakin kompleks juga tes yang dilakukan, maka itu semakin bisa untuk mengetahui apakah ada kerusakan di spinal cord-nya ataupun ada terjadi penyakit neuromuskular lainnya yang mengganggu proses pergerakan atau respon dari tubuh terhadap suatu kondisi atau keadaan gitu. Untuk uji refleks sederhana itu cuma memerlukan refleks monosinas. Itu contohnya refleks di biceps, kemudian refleks di brachioradialis. Ini radialis mengingat kembali, kemudian Achilles di bagian di atas tumit itu kan ada tendon tuh. Nah, kemudian triceps, patellar, dan plantar. Jadi itu contoh-contoh untuk uji refleks sederhana. Ini tadi seperti tadi ya, masih gambarannya untuk saraf sensorik, kemudian ke bagian medula spinalis, kemudian ke apa namanya ke ototnya kayak gitu. Nah, kalau uji refleks kompleks itu udah memerlukan uji refleks polisinaps. Jadi memang responnya itu bukan cuma dari satu organ atau satu bagian tubuh saja, tapi itu bisa memerlukan respon dari seluruh atau semua atau beberapa bagian dari tubuh atau whole body reaction. Jadi misalnya ada serangsangan berupa suara petir yang menggelegar gitu kan, itu kan bukan cuma mata kita yang kayak gini aja kaget kayak gitu, tapi ada juga yang sampai bergerak semua. Itu kan sudah banyak refleks yang terjadi. Jadi ini contohnya biasanya pada bayi yang baru lahir itu kan, jadi dia masih memiliki refleks yang dibawa sejak di dalam kandungan. Jadi refleksnya itu ini apa namanya, refleksnya itu masih ada. Jadi misalnya salah satu contohnya, kalau misalnya kita memberikan bunyi atau suara yang nyaring di sampingnya, dikejutkan atau dengan suara tepukan, tuh biasanya masih ada refleks bayinya tuh yang kaget kayak gitu. Nah, jadi itu merupakan suatu refleks diri untuk apa namanya, biasanya untuk memberikan perlindungan atau sebagai tanda bahwa lagi kaget atau lagi apa, karena kan bayi belum bisa berkomunikasi, belum bisa menyampaikan perasaannya dan lain sebagainya. Jadi masih hanya beberapa tanda-tanda saja gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya ditepuk kayak gitu terus ada refleks kaget, oh berarti bagian informasi atau berarti secara keseluruhan sistem neurologisnya tuh masih bagus kayak gitu. Jadi dia bisa menerima rangsangan berupa bunyi, kemudian juga diolah, aferen-aferennya oke, akhirnya dia memberikan refleks kejut yang bergerak seluruh badannya kayak gitu. Berarti masih bagus gitu kan. Kemudian juga misalnya ditepuk kemudian dia langsung kaget atau nangis atau bagaimana, itu kan untuk bayi itu punya refleks yang memang dibawa dari lahir untuk proteksi dirinya gitu. Itu contohnya. Oke, lanjut. Yaitu klonus. Nah, kalau klonus ini juga merupakan salah satu contoh refleks yang di dalam kita. Ini kalau klonus itu merupakan osilasi sentakan otot atau osilasi gerakan bolak-balik. Jadi kalau misalnya di sini contohkan pada saat kita berdiri di ujung kaki, jadi karena kita bukan seorang pebalet, jadi kita tidak terbiasa untuk berdiri lama di ujung kaki. Jadi itu kan kita bergetar tuh. Nah, gerakan getarannya itu, habis itu nanti turun, habis itu nanti lagi, terus nahan gitu kan, nahan, terus nanti turun lagi, terus nanti nahan. Nah, itu gerakan-gerakan untuk mempertahankan posisi itulah yang disebut dengan klonus. Jadi ada refleks renggang dari otot gastrocnemius yang mana dia akan terus-menerus berosilasi atau melakukan regangan bolak-baliknya
dan biasanya seringkali berlangsung untuk waktu yang lama, dan keadaan ini disebut dengan clonus. Kemudian selanjutnya ada refleks tendon Golgi. Nah, refleks tendon Golgi atau GTO ini biasanya kita manfaatkan refleks ini untuk terap latihan. Jadi kalau misalnya diingat ya untuk struktur, ini struktur muscle belly, kemudian ini struktur yang mengecil di ujung-ujungnya. Nah, ini disebut yang mengecil di ujung-ujungnya itu disebut dengan tendon. Tendon itu berfungsi untuk melekatkan diri yang si otot itu ke tulang. Jadi misalnya ada kontraksi otot, kan ototnya jadi memendek. Nah, memendek karena ada yang nempel juga di tulang, jadi ini memendek. Jadi yang si tendon tadi dia juga akhirnya bisa menarik tulang agar dia bisa bergerak gitu. Jadi ini tendon tuh dia bentuknya kayak sedotan kayak gitu. Dia kalau misalnya di sini semua tendon nih, ini tendon. Dia bentuknya bulat dan mengecil di ujung, dan dia tempat menempelnya tempat menempelnya otot ke tulang. Jadi kalau misalnya dipegang di bagian bicepnya, di sini kan ada yang besar nih. Nah, yang besar ini disebut dengan muscle belly atau perut otot. Jadi di sini dia lebih besar dan lebih kenyal gitu kan bentuknya. Tapi kalau kita palpasi, kita telusuri sampai di ujung, apalagi ini kalau di sini nggak begitu berasa ya. Kalau seperti ini dia tidak begitu berasa, tapi kalau agak ditekuk sedikit di sini kayak ada sesuatu kayak tali gitu, kayak tali tambang gitu. Itu dia segini besarnya, kemudian keras dan kencang. Nah, itulah yang disebut dengan tendon. Jadi tendon ini kan dia melekat di tulang. Jadi kalau misalnya sudah masuk anatomi pasti tahu nama ototnya apa, kemudian origonya di mana, insertionya di mana. Nah, jadi yang menghubungkan tempat perlekatan antara otot sama tulangnya itu disebut kalau yang awal origo, kalau yang itu insertio gitu. Jadi itu nih, kalau misalnya kita palpasi itu gerakan itu bukan macam-macam, itu salah satunya tendon bicep yang ada di sini. Contoh, dan di sini juga ada kan kayak bentuknya kayak tali gitu. Kemudian kalau yang berwarna-warna ini kan arteri. Kemudian kalau yang sampingnya itu biasanya nempel saraf dan lain sebagainya. Itu anatominya. Tapi kalau yang tulang-tulang dan sebagainya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi GTO atau Golgi tendon organ atau organ tendon Golgi itu biasanya letaknya hanya ada pada tendon, dan ini berfungsi untuk membantu mengatur ketegangan otot. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita melakukan ngangkat barbel. Kalau misalnya itu cuma 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo bisa lancar, aman. Tapi kalau tiba-tiba jadi kan kalau misalnya terjadi kayak gini kan di sini ada peningkatan tension. Jadi ada peningkatan yang ini awalnya biasa. Kalau kita palpasi itu biasa. Kemudian kalau ini ada kontraksi, ini kan tambah keras, tambah tinggi tensionnya, tambah tinggi tekanannya, tambah keras. Apalagi kita harus memegang sesuatu atau melakukan aktivitas yang berat. Kemudian ini tambah berat lagi, ini tambah kenceng lagi kan, tambah kelihatan lebih kaku lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mengangkat sesuatu ini dia lebih dari kemampuannya, jadi misalnya kita mengangkat tiba-tiba langsung 20 kilo dalam satu tangan gitu, itu udah keras banget kayak gitu kan, udah kenceng sampai tidak mampu. Nah, di sini refleks tendon Golgi organ ini berperan. Jadi kalau pada yang normal ada kontraksi dari otot, kemudian ada peningkatan tension. Nah, karena ada peningkatan tension itu tadi, dia menstimulasi Golgi tendon otot yang organ yang ada di tendon. Kemudian dia ke spinal cord. Ini akan ada kontraksi otot yang berlebihan. Maka ini ada kontraksi otot yang berlebihan.
kata pesan yang disampaikan ke spinal cord tadi. Nah, dari situ akhirnya diberikan feedback lagi oleh spinal cord tadi bahwa oh ini loadnya atau bebannya terlalu berat, jangan dikontraksikan lagi bicep gitu kan. Sekarang kamu relaksasi, sekarang gantian yang kontraksi adalah yang tricep kayak gitu. Nah, jadi memang refleks tendon Golgi ini digunakan apabila sudah saat keadaan yang genting, jadi dia sudah mengangkat maksimal ininya, bebannya, kemudian yang seharusnya ini kontraksi terus untuk mempertahankan, akhirnya dia relaksasi, dan yang kontraksi adalah di bagian tricepnya. Jadi kan kalau kita sudah ke maksimal, sudah capek udah mengangkat beban yang berat banget gitu kan, kita bukannya tetap terus bertahan atau gimana, tapi kan langsung lemes kayak gitu. Nah, lemes itulah yang lemes itulah efek yang dihasilkan dari refleks tendon Golgi ini gitu. Gitu. Jadi yang seharusnya, yang sebelumnya bicep kontraksi, tricep relax, tapi karena peningkatan load yang berlebihan atau beban yang sangat tinggi yang tidak dimampui oleh otot ini, akhirnya GTO dia memberikan sinyal, dari sinyal tersebut ke spinal cord, kemudian akhirnya efek yang didapatkan, udah cukup nih, kayak gitu. Ini kamu sekarang si bicep relax, dan kemudian yang tricep yang kontraksi, jadi langsung turun. Itu ulah atau hasil dari organ tendon Golgi ini untuk mengatur ketegangan otot, jangan sampai dia berlebihan sekali sampai tidak kuat sehingga akhirnya dapat merusak struktur fisiologi dari ototnya tersebut kayak gitu. Jadinya malah nanti ada ruptur atau bermasalah ototnya, spasme dan kontraktur dan lain sebagainya. Jadi secara singkatnya ya. Kemudian selain tadi, contohnya lain lagi ada refleks flexor. Jadi refleks flexor ini secara umum memberikan refleks memfleksi atau gerakan-gerakan fleksi. Jadi gerakan-gerakan melengkung ya. Ini fleksi, kemudian ini fleksi. Ini kalau sini fleksi, namanya dorsal fleksi, namanya palm fleksi. Kemudian apa lagi? Ini fleksi, ini ekstensi. Jadi gerakan-gerakan itu, jadi biasanya kan kalau misalnya ini saya sadar, karena saya sadar jadi saya bisa nahan. Tapi kalau nggak sengaja ada yang saya tuh biasanya refleks yang terjadi adalah refleks fleksi, atau dia disebut refleks menarik diri atau withdrawal. Jadi saya ada sesuatu, dia langsung otomatis menjauhkan diri dari sumber masalahnya kayak gitu. Ini juga beberapa refleks flexor. Kemudian juga ini ada refleks medula spinalis. Berarti ingat, refleks ini berarti terjadi karena interneuronnya itu letaknya di medula spinalis, di mana hasil yang didapatkan karena refleks ini dapat menimbulkan spasme otot, jadi ketegangan otot kayak gitu. Jadi misalnya spasme otot akibat patah tulang. Nah, ini kan dibilang bahwa misalnya ada patah tulang di sini. Nah, biasanya otot-otot sekitarnya itu memproteksi dirinya atau terjadi refleks medula spinalis ini berupa spasme otot di sekitaran dari di sekitaran dari bagian yang patahnya gitu, atau fraktur ya namanya. Jadi itu mekanisme pertahanan diri kita biar mungkin untuk misalnya ada infeksi atau ada beberapa mekanisme itu biar fokus untuk memperbaiki frakturnya dulu, jadi nggak nyebar kemana-mana. Kemudian juga memberikan blokade di sini, jadi kayak misalnya dia harus digerakkan, ya di sini kan harus kuat, dia harus lebih kuat, jadi spasme, jadi ada peningkatan ketegangan otot situ, jadi bisa memperbaiki diri jauh lebih baik kayak gitu. Itu contohnya saja untuk spasme otot akibat patah tulang. Dan juga spasme otot akibat peritonitis, peradangan yang ada di organ dalam perut, itu juga
biasanya habis operasi atau mau operasi itu memang ada otot-otot yang spasme atau berkontraksi. Itu salah satu refleks yang dilakukan tubuh bagian dalam. Jadi untuk ini salah satu contoh untuk yang refleks visceral itu yaitu berupa spasme otot abdomen. Nah, ini juga ada kram otot. Jadi kalau kram otot ini bisa terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, kemudian juga akhirnya melakukan kontraksi, tapi kontraksinya berlebihan untuk terjadi, karena ini kita kan tidak bisa, aku lagi bosen nih, kita kram otot yuk, kayak gitu, atau otot ini dikeramin kayak gitu kan tidak bisa diatur untuk kram otot ini atau refleks-refleks yang lain. Jadi ini terjadi apabila ada suatu kondisi atau suatu rangsangan dari luar yang bisa menimbulkan peningkatan kontraksi otot yang berlebihan atau terjadinya kontraksi otot yang berlebihan, akhirnya yang kita rasakan atau yang dikeluhkan itu adalah terjadinya kram otot, kayak gitu. Kemudian selain itu ada juga refleks-refleks otonom pada medula spinalis. Yang pertama ada perubahan tonus pembuluh darah akibat perubahan suhu kulit setempat. Jadi pembuluh darah itu kan dia bisa melakukan gerakannya, dia bisa melebar, dia bisa mengecil, kemudian juga dia bisa lebih lembek, dia bisa tegang sekali, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi akibat perubahan suhu kulit. Itu kan tidak bisa kita atur ya. Jadi perubahan pelebaran pembuluh darah, pengecilan pembuluh darah itu vasokonstriksi atau vasodilatasi namanya. Itu terjadi karena adanya perubahan suhu kulit, dan kita tidak bisa untuk menahan hal tersebut. Jadi ini sudah menjadi refleks. Ingat, jadi misalnya kita lakukan pemanasan, misalnya tangan kita di depan bola lampu gitu kan, dan itu terjadi panas, tapi kan kita tidak bisa berpikir ya kayak, aduh panas nih, keluarin keringat dong, kayak gitu kan. Itu kan tidak bisa terpikirkan gitu. Jadi ada panas yang terjadi, maka otomatis dia secara refleks itu mengeluarkan keringat-keringat dari pori-pori yang ada di permukaan kulit dan lain sebagainya. Kemudian ada refleks massa. Ada refleks massa, yaitu umumnya rasanya ini disebabkan oleh massa, disebabkan oleh rangsang rasa nyeri yang kuat pada kulit, dan juga misalnya rasa penuh, misalnya rasa penuh berlebihan pada kandung yang penuh, kemudian juga usus yang mengembang dan sebagainya. Ini biasanya efek-efeknya jadi bisa spasme dan lain sebagainya. Ini shock spinal. Jadi ini biasanya fungsi spinalnya terganggu, jadi bisa sehingga mengganggu dari misalnya pengosongan kandung kemih, kemudian kolon itu usus besar dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan kondisi permasalahan dari neurologi yang mungkin terjadi pada manusia. Itu bisa dibaca tambahannya. Oke, terima kasih. Jadi untuk di Open Latin juga sebenarnya sudah saya siapkan beberapa video, mungkin ada 5 yang harus ditonton ya. Jadi ini kan secara umum, jadi masih loncat-loncat dan secara umum, dan siapa tahu teman-teman semuanya lagi lupa tentang gimana tadi mekanisme gerak dasar yang terjadi, gerak sadar yang terjadi, atau gimana sih tadi kok ada neuron tuh apa sih, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak basic pengetahuan yang harus diingat lagi dari proses refleks ini, karena ini sudah mekanisme yang lumayan jadi sudah saya akan mana berkomunikasi antar itu udah ada video ilustrasi yang ada di Open Learning. Jadi silakan habis ini langsung saja ditonton dan dipelajari dan dicatat, jangan lupa untuk tambah informasinya. Kemudian ada juga yang bagaimana mekanisme gerak sadar itu, bagaimana ilustrasi, kemudian yang itu tambahan
di habis ini silakan teman-teman semuanya proses nanti dan yang atensi di situ juga. Begitu. Oke. Sampai di sini yuk mari kita diskusikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman semuanya dipersilahkan. Saya sambil minum ya. Apakah ada yang mau didiskusikan, teman-teman semuanya? Saya Bu. Ini tanya Bu. Siapa? Arum. Nama panggilannya Arum. Ya, gimana Arum? Jadi kemarin tuh saya habis lihat video gitu Bu. Nah videonya itu dia habis itu muncak dari Everest. Nah di situ tuh tangannya tuh kaku gitu loh Bu, kan kena suhu es yang emang dingin banget di sana. Nah, nggak bisa digerakin sampai tangannya tuh hitam Bu, hitam semua tuh bagian sini tuh hitam semua gitu. Nah, itu tuh berarti saraf-sarafnya sudah mati ya Bu? Ya kalau misalnya penampakan yang terjadi memang benar-benar hitam itu bisa dibilang seperti itu. Jadi memang pasti kan kalau udah hitam tuh nanti kalau dicek apakah dia masih bisa merasakan, pasti jawabannya tidak. Kalau sudah terjadi perubahan warna, maksudnya putih aja, kedinginan, putih, pucet, itu kan sudah baal ya rasanya ya. Kayak pas dipegang tuh ini apa? Tahu nggak ini lagi dipegangin apa nih? Kita nggak lihat ya, cuma kayak gitu. Kalau gini kan kita tahu nih. Saya contoh, oh ini nih pulpen nih tajam, atau kita kan bisa membedakan ini lagi dipegang pakai pulpen atau dipegang pakai pensil, ya nggak? Gitu kan? Nah, yang kayak gitu aja, yang dingin kita masih pucat, itu udah baal rasanya karena memang saraf sensitif kan ada di sini. Jadi kalau sudah sampai hitam, kalau misalnya hitam itu bukan hanya hipotermia saja yang terjadi ya, karena dia pakai ini kan pakai sarung tangan juga, kemudian dia memang mungkin ada karena kan naik gunung itu kan bukan 1, 2, 3 hari, suhunya juga tidak bisa kontrol. Jadi secara keseluruhan itu biasanya efek dari yang dingin itu, kemudian akhirnya tanda yang bisa terlihat itu ya sampai hitam itu berarti sudah yang ini bukan dia, tapi pembuluh darahnya juga sudah tidak berfungsi dengan kemudian resoriknya juga udah menurun, bahkan hilang, bahkan tidak bisa lagi dan lain sebagainya. Jadi memang setelah itu kalau misalnya diketahui harus segera diperiksakan apakah memang masih bisa diperbaiki, apakah itu memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu, setahu yang saya ketahui gitu Arum. Ambil feedback. Berarti dipotong nunggu nanti Bu. Mungkin kalau misalnya itu tidak, tergantung. Kalau misalnya hal tersebut biasanya bisa sampai menjalar, jadi sampai progresif, dia bisa sampai membahayakan organ-organ yang lain, itu biasanya indikasi dilakukan amputasi itu. Tapi kalau misalnya dia tidak sampai, ini mungkin selnya itu masih bisa ditumbuhkan kok dengan misalnya dengan teknologi kedokteran yang misalnya dicangkok saraf kayak gitulah, mungkin itu tidak sampai segitu, tapi ada metode teknologi yang dipakai untuk menyembuhkan hal tersebut, mungkin kayak gitu sejauh yang saya tahu. Tapi nggak serta-merta itu nggak bisa lagi potong, nggak gitu, karena mungkin nanti komplikasi kalau dipotong itu bakal lebih parah lagi, jadi akhirnya dia ada berkuman kayak gitu. Banyak pertimbangan sebelum akhirnya teknologi ekstrim untuk memperbaiki suatu penyakit atau kondisi. Yang saya bisa jawab, Arum. Terima kasih Bu. Ada lagi? Ilianti. Mana? Oh ya itu. Oke. Gimana? Silakan April ya? Ya, izin bertanya ya Bu. Kan refleks seseorang tuh berbeda-beda ya, kan setiap orang. Ada orang yang refleksnya tuh kalau misalnya itu tuh cepat, terus ada yang lambat. Nah, kalau misalnya yang lambat tuh kita bisa nggak sih Bu kayak ngelatih refleks kita tuh biar cepet, tapi latihannya tuh kayak secara mandiri dilakuin sendiri kayak gitu? Iya,
sehubungan dengan sistem neurologi ya. Jadi semuanya itu bisa dilatih. Kalau bahasa singkatnya tuh kayak gitu. Jadi ada yang tidak bisa bergerak, itu bisa dilatih sampai akhirnya bergerak. Ada yang apalagi cuma cepat lambat ya. Jadi itu respon seseorang itu tinggal, maksudnya dia selama ini jadi tidak terlalu peka. Jadi kalau ngomong peka, tidak terlalu peka tuh apa karena konsentrasinya yang bermasalah, apa kognitifnya yang bermasalah, atau misalnya indera penglihatannya yang bermasalah. Jadi harus dicari tahu dulu kayak dia tuh jadi kalau misalnya dia memang cuma sakit terus lambat, sakit gitu, tapi nggak ada refleksi sama sekali, kan itu mungkin beda ya sama orang pada umumnya. Nah itu harus diketahui dulu apakah memang ada, dan sampai yang parahnya itu kan apakah di bagian otak harus nanti kita CT scan diketahui ternyata ada bagiannya yang yang mengatur gerakan di tangan yang bermasalah atau apa kayak gitu. Jadi kalau selama itu normal semuanya, kemudian cuma karena cepat atau lambat respon tersebut tuh masih bisa, karena maksudnya itu cuma kebiasaan aja lah kayak gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan neurologi itu bisa sampai orang stroke yang memang pusatnya atau otaknya yang mengalami masalah itu kan masih bisa kita latih, masih bisa kita perbaiki, apalagi kalau cuma masalah lambat atau cepat gitu. Itu kalau misalnya jawaban singkatnya itu bisa gitu April. Berarti itu tuh harus ke spesialis gitu dong Bu buat latihnya, apa bisa dilakuin sendiri? Jadi memang seperti tadi harus diketahui dulu masalahnya apa kayak gitu. Jadi memang harus ke tempat yang benar untuk menanyakan hal tersebut. Biasanya kan saraf ya, misalnya spesialis saraf gitu. Kok ini seharusnya beda ya, kalau misalnya kok ini seharusnya dia tuh sedih tapi nggak sedih. Nah itu mungkin kita bisa ke psikolog atau kemana yang ini ada urusannya dengan permasalahan mentalnya atau gimana gitu kan. Refleks kan banyak, bukan juga cuma motorik tapi juga perasaan, kemudian empati, simpati dan lain sebagainya kan, itu juga termasuk bagaimana cara kita merespon terhadap suatu kondisi kan gitu. Jadi memang kalau merespon sesuatu habis ini coba ke lab untuk cek darah dan lain sebagainya. Mungkin di kandungan dari darahnya tuh ada yang apa kayak gitu kan, kita tidak bisa mendebak-debak kayak gitu. Gitu sejauh yang saya tahu. April. Terima kasih Bu. Oke, wah banyak nih. Irviana. Mana nih? Irviana. Lagi. Maaf Bu, tadi jaringannya agak jelek. Nggak apa-apa. Sudah terdengar ya Bu? Sudah. Baik Ibu, saya izin bertanya. Terkait lateral ya Bu, itu kan gerakannya terjadi pada organ dalam Bu. Seperti dicontohkan tadi ada pada lambung saat terkena dan mungkin. Lalu untuk gerakan-gerakan dalam sistem pencernaan seperti gerak peristaltik atau gerak detakan jantung itu kan kita juga tidak sadar ya Bu. Jadi untuk gerak-gerak yang terjadi pada organ dalam itu apakah semuanya termasuk gerak refleks? Terima kasih. Ya, jadi kalau gerakan-gerakan itu kan gerakan peristaltik, denyut jantung dan lain sebagainya kan itu terjadi terus-menerus. Nah, jadi kalau terjadi terus-menerus itu nanti masuknya ke gerak volunteer atau otonom. Jadi gerakan yang tidak disadari. Itu beda lagi. Dia sebenarnya gerak yang terjadi terus-menerus tapi tidak kita sadari. Jadi itu udah terjadi terus-menerus aja gitu. Itu beda lagi. Tapi kalau ini refleks. Jadi refleks ini terjadi keluar atau muncul gerakan peristaltik dan tadi itu terjadi ya, dia kita makan nggak makan ya tetap aja dia tetap bergerak ininya lambungnya kan gitu Irviana. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi ya, bentar. Siapa tadi, Puput apa Khadijah dulu di sini? Udah ketutup duluan Bu. Oke, Puput silakan. Mohon maaf Ibu, sebelumnya nggak bisa open cam karena sinyalnya nggak stabil. Ya nggak apa, silakan.
Izin bertanya Bu, saya tiba-tiba kepikiran kalau misalnya kan pernah tuh kita kayak sikunya itu kebentur benda terus kayak ngerasa kesetrum gitu kan Bu. Nah itu termasuknya itu gerak sadar atau refleks otak ya Bu. Soalnya dari artikel yang saya baca, saraf ulnar di area siku dan akan mengirimkan sinyal ke otak dengan cepat lalu merespon dan menghasilkan sensasi kesemutan seperti kesetrum ringan. Nah itu gimana Bu? Oke, jadi itu jadi kalau dilihat bedanya sebenarnya hampir sama ya, tapi bedanya kalau yang diceritain Puput tadi itu kalau dari tadi kan kita ngomong yang sensori yang di tangan, kemudian atau di visceral atau yang di mana ya tadi satunya, tapi kalau ini dia langsung di sini. Jadi ada persarafan kan, ada di tangan itu ada saraf ulnaris, medianus, sama radialis. Nah, letaknya di sini itu yang sering di sini. Jadi kalau misalnya kita duduk di kursi, tok kayak gitu kan tuh kayak langsung kaget, kemudian ada rasa yang gitu. Itu terjadi karena ada rangsangan di sini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang perjalanan sarafnya, perjalanannya sih sama. Kemudian gerakannya juga gerakan refleks kan kita otomatis langsung bergerak jauh. Jadi kemudian gerakan sadarnya itu otak itu jadi mikir, oh tadi tuh yang kena di bagian persarafan nih, maka yang terjadi kesemutan. Nah, kesemutan kan berarti kita harus jadi dalam satu gerakan itu mungkin sekali terjadi refleks dan gerak sadar secara bersama. Kalau gerakan jauhnya itu refleks, tapi untuk akhirnya nanti otak membilang oh ini terjadi permasalahan, yaitu berupa di saluran ulnarisnya karena tadi terkena sesuatu, akhirnya harus apa gitu. Jadi yang dirasakan tuh panas-panas, kemudian kesemutan dan sebagainya. Nah kalau itu yang ditargetin itu tuh si persarafannya itu. Begitu, Puput, ada feedback nggak? Oke, baik Bu. Berarti bisa komplikasi gitu ya, Bu? Bisa, sangat bisa. Dan itu sangat mungkin terjadi. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Oke, si Khadijah? Iya, Bu. Jadi kan, Bu, saya pernah atau kayak sering lihat gitu di TikTok gitu ya, tentang kayak anak-anak berkebutuhan khusus gitu, mereka itu kadang kayak refleks gitu, sebentar mereka tuh bakal kayak happy, senang-senang, kayak kalem gitu, terus dalam waktu yang nggak terduga mereka tuh biasanya kayak mukul kepala, terus kayak mukul-mukul tubuh, seperti itu tuh seperti itu tuh biasanya terjadi karena gerak refleks seperti apa, Bu? Terus kayak hal seperti itu tuh apakah karena faktor keturunan juga? Terus dalam hal seperti ini tuh bisa disembuhkan apa tidak ya, Bu? Oke, nah kalau ini panjang ya. Jadi kan ini temanya berarti anak berkebutuhan khusus. Ambillah satu contoh CP, cerebral palsy. Jadi kalau kondisi-kondisi cerebral palsy ini dia banyak. Jadi ini kalau misalnya di kuliah tentang ABK ini bisa satu semester sendiri nanti di fisioterapi pediatri gitu kan. Jadi secara singkat hal tersebut anak yang memiliki kebutuhan khusus itu banyak faktornya yang terjadi. Bisa jadi dalam masa kehamilannya itu mengalami infeksi sehingga perkembangan bagian otak dan tulang belakang dan sebagainya itu mengalami gangguan. Bisa juga pada saat proses melahirkan yang tidak lancar, jadi bisa dibilang tanda-tandanya misalnya pas lahir itu tidak langsung nangis dan lain sebagainya, itu mungkin terjadi. Kemudian juga dalam fase anak-anaknya itu ada pernah kebentur atau jatuh dan lain sebagainya sehingga bisa menyebabkan perkembangan otaknya pada saat kecil tersebut jadi tidak maksimal sampai gedenya. Itu kondisi faktor-faktor yang mungkin terjadi pada anak-anak CP misalnya. Kemudian karena memang yang bermasalah biasanya untuk kasus pediatri itu adalah sistem saraf pusatnya sehingga bisa menyebabkan seluruh gerakan atau seluruh koordinasi dalam tubuh itu mengalami gangguan karena pusatnya yang bermasalah. Jadi entah ini normal, dikit dia bisa pegang. Dia bisa kayak gitu, tapi mungkin nanti sampai di sini itu nggak tahu itu ngapain sih, itu rangsangannya apa itu bisa mungkin tidak bisa terbaca di sistem saraf pusat mereka. Jadi kalau misalnya itu refleks, nah dan juga
kadang ada beberapa untuk kasus-kasus CP itu refleks bayi yang seharusnya normal dari 0 sampai 3 bulan ada refleks ATNR namanya, atau refleks kaget, atau refleks sucking, jadi refleks menyusui kayak gitu ya. Itu kan refleks ya, jadi pada saat mulut bayi didekatkan ke puting itu kan dia otomatis bakal melakukan itu refleks bayi. Nah, pada usia ternyata masih ada pada usia 9 bulan, pada usia misalnya 3 tahun kayak gitu. Jadi dia masih otomatis kalau misalnya ada sesuatu langsung itu. Nah, itu memang kondisi-kondisi yang APK tersebut masih banyak juga refleks yang bayi yang seharusnya sudah menghilang pada usia tersebut, tapi dia bisa sampai tua atau sampai dewasa kayak gitu. Jadi itu mungkin terjadi pada kasus-kasus yang APK, karena ini memang spesial, ini memang berbeda kayak gitu dengan kondisi normal. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi refleks mereka pun bakal tetap ada di situ. Kemudian bisa menular apa tidak ya tadi salah satunya ya? Tentu tidak, karena ini bukan penyakit menular. Jadi misalnya ada anak APK tuh ya itu tidak akan menular ke siapa-siapa, itu bukan terjadi karena virus, bakteri dan lain sebagainya, karena itu terjadi memang di anatomi tubuh mereka kayak gitu. Jadi sama sekali tidak akan terjadinya penularan dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Refleks yang terjadi ya karena memang sistem neurologi secara keseluruhan itu mengalami gangguan, sehingga muncul tuh refleks-refleks yang tidak seharusnya muncul, tapi mereka merasa terancam terus sehingga akhirnya terjadi macam-macam perubahan mood, psikologi dan lain sebagainya. Itu juga berpengaruh karena memang yang bermasalah di sistem saraf pusatnya kayak gitu. Jadi ya mungkin aja semua hal tersebut bisa terjadi kayak gitu secara singkatnya. Jadi kalau untuk masalah seperti ini tuh Bu, kalau yang emang dari lahir atau bawaan dari kecil gitu bisa disembuhkan apa kayak minim untuk bisa disembuhkan? Ya, kalau misalnya itu biasanya yang bisa kita lakukan adalah pengoptimalan yang bisa dioptimalkan. Jadi kalau bisa dari yang kondisi tersebut sampai akhirnya sembuh seperti biasa, sepertinya tidak bisa dijanjikan seperti itu. Tapi kalau misalnya anak tersebut dari belum bisa jalan kemudian sampai bisa berdiri, nah itu bisa dioptimalkan, dilatih, dan itu pun harus memerlukan waktu bertahun-tahun untuk melatih hal tersebut. Belum lagi misalnya maksimal mungkin udah nggak mungkin nih didiagnosa untuk jalan dan lain sebagainya, bagaimana caranya mereka hidup mandiri. Itu target yang bisa dilakukan, paling bisa dilakukan. Misalnya naik pakai kursi roda, gimana caranya dia misalnya bisa secara mandiri naik ke kursi roda sendiri tanpa perlu bantuan orang, kemudian bisa ganti baju sendiri meskipun dia nggak bisa jalan. Nah, jadi memang masing-masing kondisi itu memiliki target masing-masing, beda-beda tergantung dengan kondisi awalnya gimana, kemudian bisa dimaksimalkan di mana, dan juga nanti akhirnya target maksimalnya bisa apa gitu yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Oke, Ripka. Ibu, saya ingin bertanya mengenai yang anak berkebutuhan khusus tadi, seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi kata Ibu tadi itu kan anak berkebutuhan khusus ini cenderung lambat dalam perkembangannya. Ini saya ada contoh, yaitu adik saya sendiri. Jadi dia itu anak berkebutuhan khusus dan dia baru bisa jalan itu saat umur 4 atau 5 tahun kalau nggak salah. Jadi namun sampai sekarang umur dia sekarang itu sudah 15 tahun dan masih belum bisa menulis, Bu. Itu apakah ada pengoptimalannya dalam apakah ada penanganan atau pengoptimalannya dalam agar dia bisa menulis atau melakukan hal-hal lain gitu? Karena untuk banyak gerakan pun dia belum terlalu bisa, Bu. Oke, terima kasih Rika. Sejauh yang saya tahu ya, jadi memang untuk itu kita harus tahu tujuan atau goalnya apa dulu. Kalau misalnya contohnya tadi yang ditanyakan sampai menulis, itu kan berarti untuk gerakan itu ada dua, motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu berdiri, berjalan, merangkak, lari, dan lain sebagainya. Itu pokoknya emang secara yang besar-besar. Tapi kalau nulis itu kan dia nulis gini ya. Jadi dia yang diperlukan itu motorik halus. Nah, kalau untuk yang gerakan-gerakan kayak
meronce, masukin sesuatu ke dalam benang dan sebagainya. Itu kan yang diperlukan motorik halus, menulis dan sebagainya. Nah, kalau misalnya itu biasanya kita fisioterapi itu sangat lebih fokus di motorik kasar. Jadi yang kita latih itu gimana caranya dia berdiri tegak, berdiri mandiri, berjalan, kemudian menggunakan kursi roda dan lain sebagainya, itu secara mandiri. Itu yang motorik kasar. Tapi kalau motorik halus nanti ada di ini, sebenarnya profesinya OT, okupasi terapi. Nah, jadi mereka tuh memang fokus di bagaimana untuk melatih di motorik halus, baik itu kayak nulis, meronce, kemudian mewarnai dan lain sebagainya. Itu ada profesi sendiri sebenarnya, tapi kita juga bisa melakukan terapi-terapi tersebut. Itu jadi kalau misalnya itu mungkin bisa dikonsulkan ke terapi okupasi terapi, itu yang bisa memberikan program yang lebih merinci dan spesifik, karena memang fokusnya untuk misalnya maunya nulis, tapi kalau misalnya maunya berdiri berjalan secara optimal, di fisioterapi bisa dilakukan mulai dari stimulasinya dulu, kemudian distimulasi, kemudian dilakukan program-program lah yang sehubungan dengan apa tujuannya. Misalnya tujuannya dari duduk berdiri jalan dan lain sebagainya, itu memang harus spesifik. Dan biasanya kalau untuk pediatri itu punya klinik-klinik tumbuh kembang sendiri, bukan yang di klinik fisioterapi secara umum misalnya kayak di rumah sakit atau lain sebagainya, kecuali memang ada fisioterapis yang fokus di pediatri atau di pediatri atau di ABK tersebut gitu. Terus apa lagi tadi, Ripka? Udah itu sih, itu yang bisa ini secara umum gitu, tergantung ininya. Kalau lari itu berarti termasuk motorik kasar ya, Bu? Kalau apa? Lari. Iya, motorik kasar. Berarti itu masih bisa dilatih oleh fisioterapis gitu? Sangat bisa dimaksimalkan, dioptimalkan, asal pada waktu dicek, oh tonus ototnya oke, dia tidak ada deformitas. Namanya deformitas itu kelainan bentuk pada struktur tulangnya, kemudian dia bisa berdiri. Jadi memang harus diperiksa dulu sedemikian rupa, bahkan mungkin 1-2 pertemuan tuh isinya cuma pemeriksaan dulu sampai nanti menentukan, oh ini kayaknya bisa dimaksimalkan untuk duduk dulu dilatih. Oh ini latihan duduk berdiri, nah di situ duduk berdiri dilatih. Jadi itu memang sesuai dengan namanya milestone itu tumbuh kembang. Jadi kan kalau bayi kan kita udah familiar ya, jadi dari berguling dulu, ngangkat kepala dulu, dari usia 2 hari juga udah disarankan sekarang untuk ngangkat kepala dulu, habis ngangkat kepala berguling, terus merangkak duduk kan gitu. Itu sesuai dengan milestone-nya, sampai nanti juga berdiri, berjalan, berlari dan lain sebagainya gitu. Begitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ini 48, padahal berapa orang? 52 apa 56? 52, Bu. 52. Ada tadi satu yang WA sudah. Gitu ya? Oke, kalau kayak gitu langsung saja. Silahkan habis ini insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Di situ kita jangan lupa habis ini buka open learning-nya, karena ada beberapa video untuk penunjang pengetahuan teman-teman semuanya. Absensi juga ada di sana, dan selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke.